Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis tentang Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali mereka yang beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana kita menjadi golongan yang selamat karena semua golongan dalam Islam mengaku mengikuti pemahaman para sahabat? Mohon penjelasannya. Enggak semua. Semua mengakui Al-Quran dan Sunnah. Tapi enggak semua setuju dengan pemahaman sahabat. Rasulullah SAW mengatakan wasataftariku hadil umma ala 73 millah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millah wahidah, kecuali satu golongan yang selamat. Rasul ditanya siapa golongan yang selamat itu? Kata Nabi, ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, orang yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Makanya instrumen untuk memahami Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Semua sekte dalam Islam semua Al-Quran dan Sunnah, kecuali Syiah, Mu'tazilah Al-Quran Sunnah, Khawarij Al-Quran dan Sunnah. Apalagi Khawarij ini apal Quran, ya kan? Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, ya, Sufi, semua pakai Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa kok mereka berpecah belah? Karena mereka nggak menggunakan instrumen untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan instrumen untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah harus sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi. Mana dalilnya, Ustaz? Perhatikan. Rasulullah mengatakan, "Waman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Jadi perpecahan ini sudah dikabarkan Nabi. Nabi sudah mengatakan waman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Lah umat Islam itu apal ininya, penyakitnya ini yang diapal. Nabi mengabarkan bahwa nanti setelah kematiannya ada penyakit menimpa umat ini. Apa itu? Umat Islam akan tercerai-berai. Itu penyakit sudah dikabarkan Nabi. Umat Islam apal penyakitnya, nggak apal obatnya. Padahal setelah itu mengasih obat Nabi itu. Kalau sudah tiba masa itu, kalau umat sudah tercerai-berai, apa kata Nabi? Nabi nyebut obatnya. Lah umat Islam ini obat ini terlalu pahit, kalau sing gelem ngemplok. Penyakitnya diapalno, wis gak apa-apa, wis Nabi wis ngarani nek dhewe iki pecah belah, wis gak apa-apa wis. Wis panjenengan Nabi wis ngodono nek iki pecah belah. Loh, penyakitnya diapalno, obate gak diapalno. Padahal setelah itu ada obatnya. Kata Nabi, "Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa hidup setelah aku mati, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Kan penyakit nih. Apa kata Nabi? Kalau masa itu sudah tiba, alaikum bisunnati. Pegang teguhlah sunnahku, ajaranku. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan pegang teguhlah ajaran para sahabatku, khulafa'ur rasyidin. Setelah itu apa? Aldu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi gerahammu. Jadi kalau manusia terpecah belah itu, solusi pertama kata Nabi, pegang teguhlah ajaranku dan ajaran sahabatku. Terus setelah itu apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama itu bid'ah. Logikanya gini, Pak. Kelompok itu punya bid'ah, kelompok itu punya bid'ah, kelompok itu punya bid'ah. Ya iki sing nggarai umat Islam terpecah belah, soalnya setiap golongan duwe bid'ah dhewe-dhewe. Makanya Ki Haji Ahmad Dahlan dari Mekah membawa pembaharuan, gerakan tajdid, mengembalikan umat ini kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Tujuannya untuk itu. Biar umat gak terkotak-kotak tinggal no kuabe, itu kembalilah kepada Al-Quran Sunnah yang asli, yang ting-ting. Seperti di zamannya Rasul. Islam itu ibarat pelita. Pelita itu semakin jauh dari pelita semakin redup, semakin redup, semakin redup, semakin redup. Semakin dekat dengan pelita semakin terang, semakin terang, semakin terang. Lah pelita itu Rasulullah. Dan orang yang ada di sekitar pelita itu adalah siapa? Para sahabat. Pahamilah Al-Quran dengan pemahaman sahabat. Sahabat itu tahu ayat ini kapan diturunkan. Para sahabat paham apa maksudnya. Para sahabat ngerti kepada siapa diturunkan. Dan kalaupun sahabat gak ngerti, sahabat tanya ke Rasulullah.
Makanya kalau ada tafsir, misalnya ya, ada tafsir misalnya ayat yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini maksudnya apa ini? Lihat tafsirnya, lihat Ibnu Katsir. Bagaimana Abdullah bin Abbas berkata, biar gak kesasar kita ini. Karena yang paling paham tentang maksudnya ayat ya para sahabat ini. Ojo dikarang-karang dhewe, tambah gak karu-karuan kok. Barang siapa berkata tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, berbahaya. Harus berujuk. Makanya kudu ngerti bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Enggak tahu di Lamongan ini sudah ada enggak lembaga yang ngajari sampean bahasa Arab. Syarat orang ngerti agama itu kudu ngerti bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu.